Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Inri hari ini, Jumat 10 Februari. Pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan wajib Santa Scholastica, seorang perawan. Semoga Anda pada hari ini sehat adanya, dan mereka yang sakit kita berdoa semoga segera dipulihkan. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, dan bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menarik sekali apa yang dikatakan oleh penginjil Markus pada hari ini. Salah satu bagian yang sangat menarik adalah perkataan orang banyak tentang Yesus. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ini tentu dilatar belakangi ketika Yesus berada di daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap berbicara. Kemudian Yesus menyembuhkannya, kemudian telinganya bisa mendengar dan ia berbicara dengan sangat lancar. Oleh sebab itu orang-orang mengatakan ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Ini pengakuan dari pengalaman mereka yang menjumpai Yesus yang sungguh luar biasa, yang menjadikan segala-galanya menjadi baik. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari Injil hari ini? Injil hari ini menawarkan sebuah inspirasi bagi kita bahwa kehadiran Tuhan menjadikan segala-galanya menjadi baik, sehingga orang tidak bisa tidak berbicara tentang Dia. Seperti orang-orang Dekapolis yang dilarang untuk berbicara tentang Yesus setelah mengadakan mujizat, tetapi mereka tidak bisa diam. Mereka mau berbicara tentang bagaimana karya Tuhan bekerja dalam diri Yesus, bagaimana Yesus menjadikan segala-galanya menjadi baik. Nah, tentu saja ini juga yang membuat kita, umat pada zaman ini, untuk tidak bisa berhenti berbicara tentang Dia, tetapi mau mewartakan Dia. Kita tidak bisa diam, tetapi kita tentu saja mau mewartakannya dengan penuh semangat, penuh keyakinan bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, tentu saja ini juga menginspirasi kita bagaimana kehadiran Tuhan dalam diri kita, kita bawa kepada orang lain, sehingga kehadiran kita yang membawa Tuhan juga menjadikan segala-galanya menjadi baik. Dan inilah panggilan kita, inilah perutusan kita. Bagaimana saya dan Anda yang telah menerima Tuhan, yang telah menjadikan Dia sebagai pedoman hidup kita, yang telah menjadikan Dia ajaran-ajarannya sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita, juga membawa kebaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam rumah tangga, dalam lingkungan kantor, lingkungan kerja kita, dalam komunitas kita masing-masing. Kita membawa Tuhan sehingga kehadiran Tuhan itu menjadikan segala-galanya menjadi baik. Dan inilah yang bisa juga menjadi ukuran kita. Apakah kita sudah membawa Tuhan, atau apakah saya dan Anda sudah menghadirkan Tuhan? Kalau menghadirkan Tuhan, tentu saja membawa sukacita, membawa segala-galanya baik.
Ini yang terus menginspirasi kita saudara-saudara yang terkasih untuk tampil dalam kehidupan ini, membawa kebaikan, membawa sukacita di tengah masyarakat. Semoga panggilan kita ini menginspirasi kita, membuat kita mau untuk terus membawa Tuhan, membawa kebaikannya di tengah dunia ini. Tuhan Yesus membimbing dan menyertai kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.